Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairil Pasana Sulapurnama dari semester 3B ingin mereview kembali materi yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Haja Heni Nuraini SHMH, yaitu bab kelima tentang alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalani pidana. Yang pertama, alasan hapusnya kewenangan menuntut, tindak adanya pengaduan pada delik aduan atau kelak delik. Yang kedua, ne bis in idem pasal 76 KUHP. Yang ketiga, matinya terdakwa pasal 77 KUHP. Yang keempat, daluarsa pasal 78 KUHP. Yang kelima, penyelesaian di luar beracara atau afdoning buiten proses pasal 82. Yang keenam, adanya abolisi dan amnesti yang diatur di luar KUHP. Ada satu, tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Dalam buku 1 KUHP tidak ada pengaturan khusus tentang delik aduan, melainkan diatur dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan, sedangkan dalam buku 3 tidak dikenal adanya delik aduan. Macam-macam delik aduan yaitu ada dua. Yang pertama, delik aduan mutlak atau absolut. Suatu delik atau TP yang karena sifatnya sendiri dari kejahatan maka hanya dengan pengaduan baru dapat dituntut. Yang kedua, delik aduan relatif. Delik aduan yang bergantung pada sifat kejahatan melainkan pada hubungan antara si pelaku dengan kejahatan itu atau pembantunya dan orang yang dikenal kejahatan itu. Keistimewaan atau kekuasaan delik aduan absolut. Yang pertama, dalam delik aduan absolut yang dilakukan adalah peristiwa hukumnya. Yang kedua, dalam delik aduan absolut pengaduannya tidak dapat dipisah-pisahkan atau on please bar. Artinya, dengan adanya pengaduan berarti berlaku untuk semua pelaku kejahatan walaupun tidak disebutkan satu persatu. Oleh karena itu, dalam delik aduan yang absolut, pengaduan mutlak harus ada. Sebab, tanpa pengaduan pelaku dan peserta lainnya tidak dapat dituntut. Keistimewaan delik aduan relatif yang pertama adalah, dalam delik aduan relatif yang dilakukan adalah orang-orang yang disangka telah melakukan TP. Yang kedua, dalam delik aduan relatif, pengaduannya dapat dipisahkan atau split bar. Split bar artinya pelaku atau peserta kejahatan tidak dapat dituntut apabila tidak disebutkan, jadi yang disebutkan saja yang menjadi pelaku TP. Siapakah yang berhak mengadu? Berdasarkan pasal 72, pasal 73 KUHP dan disimpulkan bahwa yang berhak mengadu adalah orang atau mereka yang terkena kejahatan. Misalnya, pasal 319 KUHP penghinaan tidak akan dituntut jika tidak ada pengaduan orang yang terkena kejahatan, dan pasal 322 ayat 2 tentang membuka rahasia. Tenggang waktu pengaduan sejak saat orang-orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan. Hal ini berlaku baik untuk detik aduan absolut ataupun detik aduan relatif. Adapun kedaluarsa pengaduan adalah setelah 6 bulan apabila korban bertempat tinggal di Indonesia dan 9 bulan apabila bertempat tinggal di luar Indonesia, pasal 76 KUHP. Menarik kembali pengaduan, berdasarkan pasal 75 KUHP, penarikan dapat dicabut 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Tetapi jika yang berhak mengadu meninggal, maka pengaduan tidak dapat dicabut kembali. Tetapi khusus untuk delik aduan absolut, penarikan pengaduan tidak terkait waktu 3 bulan, melainkan selama waktu penarikan pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.